Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya analisis kripto. Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan analisis terkait dengan Bitcoin, yang ujung-ujungnya nanti apa relasinya pergerakan harga Bitcoin terhadap pergerakan altcoin, alternatif coin. Jadi sebelum kita lanjut, jika teman-teman menyukai channel ini, tetap terus pantau, subscribe, like, view, kemudian jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Jadi saat saya nanti upload video terbaru analisis, rekan-rekan bisa monitor. Seperti itu. Kita mulai saja analisis Bitcoin kita hari ini. Jadi ini nanti kita akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama overview singkat tentang Bitcoin ini, kemudian langsung ke technical analysis untuk melihat pergerakan. Kita lanjutkan dengan analisa news terkait dengan Bitcoin, kemudian transaksi pause walls transaction-nya di area kripto ini beberapa jam terakhir atau beberapa minggu terakhir ini. Dan yang paling akhir nanti tentu saja apa relasinya dengan altcoin dan bagaimana kita menyikapi situasi ini. Oke. Kita mulai dengan overview-nya ya tentang Bitcoin ini. Hari ini harga di kisaran 800 jutaan. Kita pakai rupiah. 800 juta 500 801 juta 500 sekian rupiah di area itu. Oh ya, kita pakai coin market cap dulu ya untuk overview singkatnya. Kita lihat di statistiknya, kapitalisasi pasarnya 15.000 triliun, 15.129.833 triliun. Kapitalisasinya pasarnya 16.000. Volume transaksinya hari ini naik 9%, 500 triliun. Kemudian peredaran supply Bitcoinnya 18.877.318 BTC dengan supply maksimalnya 21 juta. Dan kita Bitcoin sudah mencapai supply total di pasar. Kita lanjut karena ini nomor 1 ya rankingnya ya, dia ada di semua pasar. Dia ada di semua pasar kripto, banyak sekali. Kemudian mat selengkapnya, banyak sekali kalau mat selengkapnya. Oke, tisar. Misalnya seperti ini. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi. Dia yang mengawali dunia kripto, yang buat seorang atau sekelompok orang menggunakan alias Satoshi Nakamoto Januari 2009. White papernya dirilis 31 Oktober 2008. Apa yang menjadikan Bitcoin unik? Keuntungan paling unik Bitcoin berasal dari fakta bahwa Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang muncul di pasar. Bitcoin berhasil menciptakan komunitas global dan melahirkan industri baru. Ini silakan baca-baca sendiri di
Coin market cap. Ini jaringan Bitcoin yang ini. Oke, ini overview singkatnya kita tentang Bitcoin. Jadi dia ranking 1 dengan kapitalisasi pasar sekian dan total supply-nya 18.807.318. Dan yang beredar juga itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke technical analysis. Technical analysis ini kita pakai Bollinger Band, kita pakai Ichimoku Cloud, sama kita pakai RSI. Jadi saya gunakan time frame yang harian karena kita mau lihatnya di jangka panjang saja. Jadi saya hanya ingin memberi gambaran dalam jangka panjang ini akan seperti apa dan situasinya saat ini seperti apa, itu saja. Karena untuk technical analysis yang untuk time frame lebih kecil saya kurang menguasai, jujur kurang menguasai dengan baik, takutnya nanti mengecewakan. Oh ya, yang review altcoin yang Enervos sama AOA dan Vexanium itu kemarin sebenarnya untuk jangka panjang semua ya, untuk jangka panjang semua, jadi bukan untuk jangka panjang dan jangka menengah, bukan untuk scalping jangka pendek. Jadi kalau memang harganya turun, memang sekarang karena altcoin ini seirama dengan Bitcoin terkait dengan penurunannya, maka ketika Bitcoin turun, altcoin juga kemungkinan besarnya seperti hari-hari ini ikut turun. Seperti itu. Kemudian kita baca dari Bollinger Band-nya, saat ini dia berada di area support bawah, Bollinger Band bawah. Kemudian di stochastic RSI-nya dia berada di oversold, di area oversold, di area bawah oversold. Jadi kemungkinan naik ada. Untuk area pendek dia kemungkinan naik ada. Kemudian di Ichimoku-nya, di Ichimoku Cloud-nya dia berada di memasuki area sideways. Di Ichimoku Cloud ini ya, dia memasuki area sideways dan sekarang berada di support. Di support di rentang harga 800 juta ini dia berada di support. Dan support kuatnya dia berada di area 589.600 jutaan itu. Area supportnya dia, support kuatnya ada di sana. Kalau kita lihat dari posisi candle saat ini, dia masuki area sideways. Nanti area sideways-nya ya di area hijau ini, di Ichimoku Cloud ini. Dia bisa naik menembus resisten ini di area 957. Dan saya ulangi lagi terkait dengan support dan resisten. Support ini area bawah di mana dia posisi terbawah terakhir yang ketika dia menyentuh itu dia langsung naik, itu area support. Kemudian resisten itu posisi teratas, ketika dia menyentuh itu kemudian dia terus turun, itu namanya resisten. Saya kira sudah paham lah. Saya mengulangi untuk memastikan kalau ada memang yang kurang paham tentang support dan resisten. Dan saat ini di area sideways di Ichimoku Cloud-nya, jadi dia akan bergerak di sana sampai ada pendorong mungkin dari berita atau isu, rumor atau hal-hal lain yang berkembang di pasar. Jadi saat ini Bitcoin berada di area support dan kemungkinan dia akan bergerak di area ini karena dia memasuki area sideways. Kalau ada berita negatif dia kemungkinan bisa turun. Kalau ada berita positif dia potensi untuk menembus resisten, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke news. Kita baca news. Saya pakai Crypto News. Ini singkat saja ya. Bitcoin price slips under discount, so one must start buying the dips. Jadi di area ini orang-orang investor memulai untuk membeli, mulai apa ya, kulaan, apa bahasa Indonesia kulaan, mulai membeli lah, dia mulai membeli, mencicil membeli di area ini. Jadi investor itu yang wealth, yang menyimpan Bitcoin itu, mereka mulai membelanjakan uangnya untuk beli Bitcoin dan disimpan. Ini berita negatifnya, environmentalist attack on Bitcoin. Jadi the fake environmentalist attack on Bitcoin. Environmentalis ini pegiat lingkungan palsu menyerang Bitcoin. Ya, terkait sama isu energi, penggunaan energi tentunya. Ini Bitcoin resume decline, meneruskan penurunannya. Apa yang mungkin menjadi trigger untuk terus turun? Oh ya, saya kembali lagi terkait dengan berita ini. Berita di yang kita baca ini dibagi dua ya, positif sama negatif. Positif akan menggerakkan harga naik dan negatif akan menggerakkan harga turun. Untuk berita positif, dia hubungannya dengan seberapa banyak penerimaan terhadap Bitcoin ini. Negara-negara yang mulai membuka diri untuk Bitcoin, pemasangan ATM Bitcoin, dan terkait dengan perluasan penggunaan Bitcoin. Itu berita positif. Kalau berita negatifnya ya tentu saja yang berkebalikan dengan berita positif itu. Negara-negara yang menolak, kebijakan-kebijakan yang menekan Bitcoin, penggunaan Bitcoin, isu-isu lingkungan, penggunaan energi, dan hal-hal yang seperti itu. Penolakan terhadap Bitcoin itu sendiri. Kemudian isu yang paling dekat ini terkait dengan US tapering. US tapering ini pengurangan belanja obligasinya US. Jadi apa hubungan US tapering, pengurangan belanja mereka terhadap obligasi ini terhadap pasar kripto? Singkatnya seperti ini. Cara berpikir yang paling ringan itu seperti ini. Ketika pemerintah mengurangi belanja mereka terhadap obligasi, otomatis US dollar yang beredar di pasar, yang ketika dia digunakan untuk membeli obligasi, tentunya akan dibelanjakan lagi oleh mereka yang menerima uang itu. Lah, belanjanya uang itu salah satunya di pasar modal dan di kripto ini sendiri. Mereka menyimpan kripto. Dampaknya apa ketika US tapering ini dilaksanakan? Otomatis uang dolar yang masuk ke kripto juga terhambat karena pemerintah sendiri mengurangi pembelanjaan. Jadi bukan pemerintah yang membeli aset kripto secara langsung, bukan seperti itu, tapi dampak dari pengurangan uang ini yang mempengaruhi peredaran uang di pasar. Akibatnya pembelanjaan terhadap aset-aset keuangan ini juga otomatis akan terpengaruh seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan berita. Kemudian ini ada berita lagi yang
positif atau negatif. Christopher Pence charged with buying hitman in BTC. Wah, ini penggunaan BTC untuk apa? Membayar pembunuh bayaran. Termasuk berita negatif sekalipun penggunaan apa? Bitcoin ya. Bitcoin hits monthly low. Monthly low, crypto market capitalization turun 5%. Bitcoin still instantly bullish. Ini 10 hari yang lalu. Yang merah ini global block sales trader Freddy Evans say BTC bull run is still on. Global block sales trader, penjualan apa secara global, penghambatan secara global, penjualan trader yang menjual apa ya, seperti itulah intinya negatif itu. Kemudian yang positif, Bitcoin price analysis BTC return below 60,000, another drop to follow. Maka Bitcoin price analysis BTC no facing critical MA50 support, ini technical. Yang merah Bitcoin hovers above support as price deep in the oversold region, sedang berada di area oversold. Jadi beritanya banyak yang oranye sama merah. Untuk berita yang hijau sedikit saja. US Deputy Treasury Secretary Bitcoin won't be more dominant than the dollar. Ini US Deputy Treasury-nya, sekretarisnya, Bitcoin tidak akan lebih dominan lagi daripada dolar. Maaf, bahasa Inggris saya kurang baik dan kurang sempurna, apa adanya saja. Yang penting kita bisa memahami apa isinya berita. Oh, ini negatif, beritanya seperti ini, seperti itu maksud saya. Crypto Insight from Closing say Bitcoin bull market demands capable. Untuk berita tidak ada berita yang wow ya. Di altcoin juga tidak ada berita yang negara ini menghambat Bitcoin, melarang Bitcoin, tidak ada yang seperti itu. Atau negara ini mulai melakukan penggunaan Bitcoin secara luas di negaranya, tidak ada yang seperti itu. Oke, itu news analisisnya. Saya ulangi lagi tadi terkait berita positif, itu berita yang terkait dengan penggunaan lebih luas dari penggunaan dan penerimaan government, pemerintahan yang lebih luas dari Bitcoin ini, penerimaan mereka, penggunaan dalam transaksi dan lain-lain, dan kemudian pemasangan ATM atau apa yang jelas yang berhubungan dengan penggunaan lebih luas lagi dari Bitcoin itu sendiri. Itu berita positif yang mengangkat Bitcoin. Kemudian berita negatifnya tentu saja penyangkalan, penolakan, penghambatan oleh negara-negara, pelarangan seperti itu, dan kebijakan mereka yang menekan perkembangan dari Bitcoin itu sendiri. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini mulai sekalipun masih ada negara-negara yang benar-benar mengharamkan Bitcoin itu, tapi juga ada negara-negara yang memberi peluang berkembangnya Bitcoin dan penggunaan luas Bitcoin di pemerintahan atau negaranya. Terus kemudian tadi juga terkait dengan US tapering, pengurangan belanja obligasi US yang berhubungan dengan penggunaan dengan supply US dollar ke pembelanjaan US dollar ke kripto dan ke pasar keuangan yang lain lah. Tapi US tapering ini hubungannya itu, dampaknya itu terhadap dunia keuangan dan kripto khususnya. Mohon maaf jika cara penyampaian saya seperti ini.
Saya benar-benar berharap bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian saya masuk sekarang ke wealth transaction. Wealth transaction nanti kita bagi jadi dua ya, supply and demand, permintaan dan penawaran. Penawaran dan permintaan. Jadi di supply nanti sendiri itu kita bagi lagi, ada yang supply itu transaksi yang masuk. Transaksi yang masuk ini transaksi koin, transaksi BTC ataupun altcoin lain yang masuk ke pasar, itu kita kategorikan sebagai transaksi masuk. Misalnya terjadi transaksi yang mana contohnya ya, langsung ke contoh saja, yang koin yang USD ini kan termasuk ke masuk dolar lah. Ini ETH ini, transferred from unknown wallet to private Ether, ini masuk ke uang keluar itu berarti dia masuk ke demand. Ini kenapa masuk ke demand? Karena Ether ini diambil dari wallet Ether, di wrap ke wrapped Ether untuk di swap. Jadi supply ke pasar Ether kan berkurang, dia masuknya ke supply. Kalau yang demand ini masuk, yang demand ini transaksi BUSD, transaksi masuk ya, kan ada nanti transaksi keluar dan transaksi masuk. Transaksi masuk ke pasar. Kalau ini transaksi keluar, transferred from Binance to unknown wallet BUSD, jadi dia termasuk ke transaksi keluar USD. Dia masuk ke uang untuk belanja tidak ada. Dia masuk ke demand. Bukan permintaan. Iya. Oh, ya, dia masuk ke demand, kebutuhan. Masuk ke supply karena kebutuhan berkurang. Mengurangi demand ini, mengurangi ke demand, dia berarti dia mengurangi demand. Jadi ketika USD keluar dari pasar, dia masuk ke mengurangi demand. USD keluar, masuk ke pasar, dia masuk ke demand. Masuk ke bukan masuk ke supply tapi mengurangi demand. Ini transfer from Binance to unknown wallet. Transfer dari Binance keluar dari pasar, berkurangnya demand ini, berkurangnya permintaan. Jadi pada intinya nanti ketika hukum supply and demand ini, ketika supply lebih besar daripada demand, ketika supply altcoin lebih besar daripada demand, maka harga turun. Ketika demand lebih tinggi, kebutuhan lebih tinggi daripada supply, maka harga naik, seperti itu. Jadi langsung saja kita baca terkait dengan transaksi walls ini. Kenapa kita juga pakai transaksi walls ini? Transaksi yang menggerakkan pasar kripto itu walls. Yang menggerakkan transaksi kripto itu walls. Jadi ketika kita bisa membaca transaksi walls, kita ada gambaran, pasar akan seperti ini, pasar akan bergerak naik ketika banyak yang menyimpan altcoin. Atau ketika mereka banyak yang menyimpan BTC, berarti supply ke pasar berkurang. Sementara di sana
ketika banyak yang menyimpan, otomatis yang lain ikut menyimpan juga, maka demand meningkat. Akhirnya kemungkinan harga naik di masa depan itu lebih tinggi. Seperti itu ya. Saya mulai dari membaca ini 17 menit yang lalu. USD keluar dari market, USD keluar. Kemudian ini juga USD keluar 1 2. Kemudian ini juga USD keluar. Jadi uang untuk membeli koin itu dipindah keluar dari market. Artinya apa? Artinya mereka tidak tertarik untuk menggunakan uangnya, digunakan untuk membeli koin. Berarti ada kemungkinan dalam waktu dekat harga masih akan turun. Seperti itu. Paham ya? Karena ini saya pakai Walls Alert ya. Jadi ketika ada transaksi besar dia memberikan alert. Ini uang keluar juga 23 juta USD. Uang keluar dari pasar ya. Kemudian ini Ethereum-nya transfer from unknown wallet to Robot Ether. Ini mau di transaksi ini, tapi kita tidak usah berasumsi terkait itu. Ini ada TRX yang disimpan dari pasar, disimpan ke wallet. Berarti dia mengurangi supply TRX di market. Ketika tapi ini tadi juga demand uang yang berada di market juga berkurang kan, tapi kita tidak tahu, beda market ini. Ketika TRX ditarik sebanyak 54 juta, artinya uang yang beredar di sana kan semakin sedikit. Koin yang beredar di sana semakin sedikit. Nah, ketika yang beredar itu semakin sedikit, kita lihat nanti apakah permintaan terkait TRX ini besar atau enggak. Kalau dia permintaannya besar dan supply-nya yang di pasar dikurangi, otomatis harganya akan naik. Tapi kalau permintaannya tidak terlalu banyak, itu artinya dia sideways. Ini BTC transferred from unknown wallet to Binance. Ini supply berarti ya. Ada 400 BTC yang masuk ke pasar untuk dijual. Ini from Binance to Bitfinex. Ini arbitrase 500 BTC. Arbitrase ini berarti yang dia cari bukan Bitcoinnya, bukan mau pegang Bitcoin, tapi dia mau dapat fiat money. Kenapa? Karena dari arbitrase keuntungannya kan perbedaan harga ini hubungannya sama fiat money, sama uang USD. Jadi dia kemungkinannya membuat turun harga BTC. Yang ini tadi juga kemungkinannya membuat turun harga BTC. Yang ini Crypto.com ini menyimpan, ETH ini menyimpan. Kita tidak usah baca itu ya, kita baca yang BTC aja. USDT ini dari Crypto.com tuh ini USDT ini uang keluar, jadi kemungkinan dia membuat turun Bitcoin. Kemungkinan membuat turun Bitcoin ya. 4 jam yang lalu. USDC minted. Ini dicetak. USDC Treasury ini mencetak uang. Masih mencetak uang, belum tahu dimasukkan. Tapi ya buat apa dicetak kalau udah dimasukkan ke pasar kan? Berarti dia ada kemungkinan masuk ke pasar. Tapi tadi sesudah dicetak ternyata disimpan juga tidak tahu.
untuk persiapan berapa waktu ke depan. Tapi kelihatannya dalam waktu dekat ini, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu ke depan ini, dengan transaksi yang USD ditarik dari pasar, kemudian Bitcoin dijual ke pasar, kemungkinannya ya masih akan turun ini, masih akan koreksi ke bawah Bitcoin. Ini 5 jam yang lalu paling dekat. Itu saja sih. Ini BUSD transfernya dari Binance ke Unknown Wallet. Jadi transaksi yang menarik uang USD. Jadi uang untuk belanja ditarik. Jadi kemungkinan demand-nya berkurang kan. Jadi kemungkinan Bitcoin melihat dari transaksi well singkat ini masuk BUSD 79 juta. Tapi melihat dari kemungkinan yang bawah tadi, Bitcoin masih akan turun karena demand uang untuk belanja, USD untuk belanja berkurang. USD di pasar untuk belanja berkurang, kemudian yang bawah tadi banyak juga sih Bitcoin yang dimasukkan ke pasar, tapi kita lihat di sini aja lebih banyak itu. Kita bisa melihat historinya kalau di sini. Jangan pakai Twitter, jadi saya pakai Telegram. Saya pakai Telegram Wall Alert. Ini BUSD ini tadi ya, dari Binance ke unknown USD. Mana link ETH, kita cari yang BTC. BTC ini dari Coinbase, ini disimpan, ada yang menyimpan BTC 484, ada yang menyimpan, ada yang menjual berarti ya. Ada yang mulai membeli, ada yang mulai mencicil membeli di harga sekarang, dan masih ada juga yang menjual. Tapi ini 500 from Binance to Bitstamp ini masuk ke from Binance to arbitrase, dia cari uang. Oke. Ini BTC transfer from unknown wallet ini dijual 397. Masih ada yang menjual, sekalipun juga masih ada yang mulai mencicil pembelian. Ini USD Treasury Burnet ini uangnya diambil. Burnet ini diambil. Ini jadi dolar yang ke pasar itu kan banyak yang Burnet itu diambil. Coinbase to unknown wallet 2000 BTC ini menyimpan dia. Jadi kondisi di well-nya, di transaksi well-nya, ada yang mulai mencicil karena tadi sudah masuk di Bollinger bawah dan dia berada di area support. Tapi juga masih ada yang menjual, BTC-nya. Tapi karena nilainya itu relatif sama, mungkin ya kita ndak perlu lihat itu, kita lihat demand-nya aja. Kita melihat demand melalui transaksi USD tadi. Transaksi USD banyak yang dibakar, banyak yang keluar. Jadi uang untuk belanja berkurang, uang yang untuk belanja di pasar kripto berkurang. Artinya apa? Artinya permintaan berkurang. Ya, ini tergantung sama supply di pasar nanti. Supply di pasar itu banyak atau sedikit. Tapi karena supply-nya juga stagnan, saya kira harga masih akan turun dari harga saat ini karena uang untuk belanja berkurang, permintaan berkurang. Jadi saya kira beberapa hari ke depan Bitcoin masih akan turun ya. Kemudian kita masuk
Saya kira itu yang terkait sama apa, sama ini tadi, sama supply whales, cara bacanya seperti itu. Selanjutnya nanti di video-video selanjutnya nanti kita akan perbaiki cara penyampaian kita sehingga lebih mudah untuk dipahami sama rekan-rekan. Oke, itu tadi terkait sama yang pertama tadi, TA-nya dia berada di area oversold ya. Ada kemungkinan naik tapi dia ada di area oversold. Kemudian di Ichimoku cloud-nya dia di area sideways ya. Beritanya tadi tidak terlalu banyak berita yang negatif kecuali US tapering, isu US tapering yang bulan November ini sudah mulai terlaksana pengurangan belanja obligasinya pemerintah Amerika. Otomatis tidak ada uang segar yang masuk ke pasar. Kemudian dari analisis whales-nya tadi banyak USD yang ditarik atau dipindahkan dari pasar, diambil dari pasar, tidak dibelanjakan ke altcoin. Jadi mereka lebih menyimpan USDT dan bukan koin stabil itu daripada membelanjakan BTC atau altcoin. Kemudian jadi pada intinya dari tiga analisa itu dia kemungkinan masih mungkin untuk menembus area support bawah saat ini dan menuju ke 600 juta. Kemudian atau dia akan sideways di area sekarang. Tapi kelihatannya kalau melihat uang US dollar yang keluar dari pasar tadi atau disimpan dalam bentuk USDT tadi tidak dibelanjakan ke Bitcoin, mereka masih menunggu momen untuk membeli, sekalipun di sisi lain juga ada yang mulai mencicil untuk membeli Bitcoin di harga saat ini. Jadi dia kemungkinan akan retest di area 70 juta ini. Saya bikin lagi trend line-nya, horizontal line-nya. Di area ini ya, ini sudah di area 679 juta atau ke 589 juta ini. Karena jika melihat itu tadi, jika melihat transaksi whales-nya, uang USD-nya tidak dibelanjakan tapi disimpan dan dipindahkan ke wallet yang lain. Kemudian apa pengaruhnya terhadap altcoin? Seperti yang kita ketahui, pergerakan dari Bitcoin ini berpengaruh juga terhadap altcoin. Ketika Bitcoin turun, altcoin akan seirama turun juga. Tapi ketika Bitcoin naik, belum tentu altcoin naik, kan seperti itu. Itu tergantung sama proyeksi investor berdasarkan fundamental koin yang dibeli terhadap pembelanjaan mereka terhadap altcoin itu. Apakah di masa depan dia worth it untuk dibeli atau tidak, atau itu tergantung fundamental kan. Jadi hubungan dari Bitcoin ini nanti ke altcoin, ketika Bitcoin ini turun ya altcoin akan seirama, akan ikut turun lagi. Turunnya sampai titik berapa? Kalau di Bitcoin tadi dia akan retest di 679 sama 589. Altcoin ya tergantung altcoinnya. Jadi kalau mau nyicil mulai saat ini karena dia sudah berada di area bawah, di Bollinger Band bawah dan di area sideways di Ichimoku cloud-nya, mau nyicil Bitcoin atau mau beli sedikit-sedikit altcoin sambil berharap dia naik dan menunggu naik, monggo. Atau masih mau menunggu lagi, bersabar dan beli di area di bawahnya lagi, di supportnya masing-masing altcoin atau di supportnya Bitcoin ini, ya silakan. Ini hanya saran, pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemilik uang. Saya hanya memberikan gambaran, memberikan informasi, dan
memberikan prediksi berdasarkan pendekatan analisa saya. Saya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, tapi tidak bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang Anda ambil dan akibat-akibatnya. Seperti itu, karena saya hanya sebagai penyedia informasi, menginformasikan sesuai dengan kemampuan cara saya memprediksi dan data yang saya analisa seperti itu. Dasar-dasarnya sudah saya sampaikan seperti ini. Kenapa saya berpikir seperti itu, saya sudah sampaikan juga seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan informasi dan pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Saya kira itu saja. Maaf, video kali ini lebih panjang dari biasanya, 41 menit sekian detik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan tunggu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, sebar ke rekan-rekan, dan nyalakan notifikasi. Terima kasih.